Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada hari ini saya akan membahas materi yang ada di kelas 7, tepatnya di bab 3, yaitu mengenai proses perumusan dan pengesahan UUD 1945. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pada bagian B-nya ya. Jadi, judul besar yang saya tulis di sini adalah yang ada pada bagian B. Nah, kalian bisa langsung cek video sebelumnya, yaitu bagian A mengenai proses perumusan UUD 1945 dan proses pengesahan UUD 1945. Oke, langsung aja ya kita bahas mengenai arti penting UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, kita akan bahas mengenai arti pentingnya ya. Kalau kita berbicara mengenai arti penting ya, kenapa dia penting? Karena dia memiliki fungsi. Nah, jadi sama aja di sini kita berbicara sebenarnya apa sih fungsinya UUD 1945 ini sehingga dianggap penting kedudukannya di Indonesia. Nah, kita bahas bahwa arti penting UUD 1945 yang pertama ini sebagai penentu dan pembatas kekuasaan negara. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekuasaan negara itu di dalam UUD 1945 dibagi menjadi 3. Ya, apa aja itu? Itu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, lembaga legislatif ini dia bertugas untuk membuat undang-undang ya atau membuat suatu peraturan. Yaitu di dalamnya di sini ada MPR dan DPR, DPD, dan DPRD. Nah, kalau lembaga eksekutif dia bertugas untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif ini tadi. Ya, yang ada di dalam lembaga eksekutif ini adalah presiden, wakil presiden, dan dibantu oleh menteri-menterinya. Serta lembaga yudikatif ini adalah lembaga yang bertugas sebagai pengontrol atau pengawas dari jalannya peraturan yang udah dibuat oleh lembaga legislatif ya. Dia mengontrol lembaga eksekutif ini saat dia menjalankan aturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif gitu ya. Jadi fungsi yang pertama sebagai penentu dan sebagai pembatas kekuasaan negara. Nah, kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Nah, jadi antar organ negara di dalam UUD 1945 ini dia ada aturan mengenai hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara. Ya, jadi di sini ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban DPR, hak dan kewajiban MPR seperti itu. Jadi seluruh organ negara itu sudah diatur di dalam UUD 1945 sehingga masing-masing dari organ negara ini ataupun lembaga-lembaga itu dia bisa menjalankan kekuasaannya masing-masing dan bisa melakukan suatu hubungan kerjasama seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga, UUD itu berfungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Oke, di sini kalau tadi kan antar organ negara ya, jadi hubungan antar lembaga-lembaga negara. Kalau sekarang mengatur antara organ negara ataupun lembaga negara dengan warga negaranya ataupun dengan masyarakat ya. Nah, di sini juga diatur mengenai hubungan ataupun fungsi misalnya presiden dia bertanggung jawab kepada rakyatnya apa, itu semuanya ada diatur di dalam UUD 1945 ini. Jadi, dalam proses pelaksanaannya, itu suatu kekuasaan itu tidak hanya berjalan sesuka hatinya, tapi dia harus berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan ya. Contohnya ini koridor, jadi kekuasaan penguasa itu harus berjalan sesuai dengan koridor yang udah ditetapkan ini gitu. Jadi, mereka kalau misalnya mau melenceng, itu ada lembaga yang bertugas untuk mengawasi mereka gitu. Apakah mereka melenceng atau tidak. Jadi kalau mereka melenceng dalam proses pelaksanaannya itu akan ditetapkan ataupun dijatuhkan hukuman seperti itu ya.
Selanjutnya yang keempat, UUD 1945 ini berfungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, legitimasi ini artinya sama dengan kepercayaan, ya. Jadi UUD ini dia berfungsi untuk memberikan ataupun sebagai sumber kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan negara ini, ya, ataupun terhadap kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada UUD berfungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Nah, sumber kekuasaan yang asli itu adalah rakyat kepada organ negara. Organ negara ini siapa? Yaitu adalah wakil rakyat ataupun yang biasa kita tahu ya, organ negara ini adalah DPR ya, ataupun MPR seperti itu dan lain-lain. Nah, jadi DPR ataupun MPR ini dia berfungsi sebagai penyalur ataupun penyambung tangan ataupun lidah rakyat kepada para penguasa seperti itu. Jadi apa keinginan rakyat ini dia bisa menyampaikan kepada para penguasa gitu ya. Selanjutnya yang keenam, UUD 1945 berfungsi sebagai simbolik pemersatu. Nah, simbolik pemersatu, jadi di sini semua aturan-aturan itu dia berlaku sama. Ya, itu aturan-aturan yang ada di UUD 1945 itu berlaku untuk semua tanpa adanya pemisahan ataupun undang-undang itu hanya berlaku untuk beberapa golongan saja, itu tidak ada ya. Jadi semuanya, seluruh rakyat Indonesia itu dia diatur dan dilindungi di dalam UUD 1945. Nah, yang ketujuh, UUD 1945 berfungsi sebagai simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Ya, rujukan identitas. Nah, di dalam UUD 1945 ini ada diatur mengenai identitas negara. Contohnya ada aturan mengenai bendera, mengenai bahasa ya, mengenai bentuk negara, selanjutnya mengenai lambang negara, itu semua diatur. Jadi di sini ada rujukan identitas kita tuh ada tertulis di mana seperti itu gitu. Ya, lanjut yang ke-8. Jadi fungsi UUD 1945 ini sebagai simbolik sebagai pusat upacara. Nah, yang ke-9, UUD 1945 berfungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Dan yang terakhir, UUD 1945 berfungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan dalam masyarakat. Nah, jadi ya, UUD 1945 ini dia berisi mengenai aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Ya, selain dari 10 hal ini ya, selain dari ke-10 hal ini, yang paling penting itu arti penting dari UUD ini adalah sebagai dia mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur gitu. Jadi sebaliknya apabila UUD ini nggak dipatuhi, maka kehidupan negara itu bisa mengarah kepada ketidakharmonisan ya. Akibat dari ketidakharmonisan itu akan terjadi suatu perang saudara ya. Nah, perang saudara itu akan merugikan semua pihak. Jadi tidak ada yang diuntungkan dari adanya peperangan, apalagi peperangan saudara seperti itu. Nah, makanya di sini kita harus tahu mengapa sih UUD 1945 ini merupakan satu aturan yang sangat penting di dalam negara kita. Nah, inilah alasannya ya. Jadi ada beberapa alasan mengapa UUD itu penting di negara kita, negara Indonesia. Nah, mungkin sampai sini dulu
yang bisa saya sampaikan ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalian bisa langsung cek materi-materi PPKN yang lainnya di channel saya. Terakhir, saya minta tolong terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.